pasti punya 2 mobil. Sejahtera, semua orang tuh pengen jadi supir taksi kos di zaman itu. Tapi terjadi euforia tahun 99. Ini kan masanya dia pengurus hanya profesional orang ini aja, Dokter Ula, Dokter Wahwa, Kahwa, Pak Sarwono, Kusumatmaja, Pak Muslimin pada satunya bergabung membesarkan kos. Kita juga kan koperasi one man, one food. Maka apa yang terjadi? Terpilihlah seorang sopir taksi di tahun 99 menjadi ketua Kosti. Seorang sopir ya menjadi terpilih karena pemilihan berdasarkan one man one food tadi, tidak ada klaster tadi, karena sejenis. Terpilihlah seseorang, saya kasih namanya, saya kenal baik, sopir taksi. Begitu dia jadi terpilih sebagai ketua, otomatis dia satu memimpin perusahaan besar yang asetnya triliunan saat itu, memimpin ribuan orang. Yang tadinya dia sopir taksi bawa mobil, maka sejak dia terpilih dia punya mobil dinas Mercy, Pak, punya sopir. Yang hari-hari dia tadinya itu gelantungan handuk gitu ya, terus sambil nunggu penumpang di bawah pohon. Maka hari-hari berikutnya dia lewat di tempat-tempat di mana biasa dia nongkrong, dia buka kaca, hai dengan teman-temannya sebagai salam kehormatan. Iya, terus temannya bangga, tapi lama-kelamaan apa yang terjadi, Pak? Kecemburuan. Dia baru kemarin nongkrong sama kita, makan nasi bungkus, sekarang kenapa? Dia harus bertemu dengan pengusaha spare part, perbankan, pembiayaan, harus penampilannya necis. Timbullah inti konflik dan Kosti hari ini tinggal sejalan. Kenapa? Sejenis. Dan di banyak kasus di bisnis-bisnis yang sebenarnya bisa dikonsolidasikan dalam wadah kooperasi dan pendekatan multi pihak, kita kehilangan kesempatan. Kita tahu dikatakan di pertanian, di perkebunan, yang namanya hubungan petani dengan tengkulak itu sudah kucing mati. Artinya butuh, tapi saling benci. Ya kan, kalau nggak menjadi terpaksa datang ke tengkulak. Di lahan yang sama, di bisnis yang sama, di pertanian, coba bayangkan kalau para tengkulak ini kita ajak baik-baik, oke, ada satu klaster, Anda punya modal, Anda punya hak di koperasi 30% atau 40%, para petani 30-40%, lalu ada kelompok yang lain 20%. Himpunan modal dan petani terbatas didukung dari para tengkulak tadi yang sudah jadi satu keluarga. Itulah asas usaha besar. Usaha bersama berasal asas keluarga. Dirangkul. Perbedaan-perbedaan ini kemudian dihilangkan, bukan dihilangkan, dirangkul, terus membangun paling pengertian. Oke, Anda sebagai pemodal memang punya harus utuh. Dihitung keuntungannya, dihitung. Tapi kan kami juga petani juga harus sejahtera, dihitung. Hitungan-hitungan ini tadilah yang kemudian secara profesional disepakati dalam bentuk anggaran dasar. Ini yang saya kira salah satu terobosan yang ingin kami tawarkan untuk pengembangan koperasi kita ke depan. Yang terakhir saya ingin lapor ke Bu Tema. Memang saya ingin lapor ada 3 koperasi di Jawa Tengah. Hasil sementara pemetaan kami yang kami ingin tawarkan ini masuk dari prioritas untuk pengembangan
korporatisasi pangan melalui koperasi. Yang itu artinya kalau Bu Emma setuju, koperasinya siap, teman-teman minggu ini dalam 3 bulan ini akan harus menjadi sesuatu yang berubah menjadi sangat signifikan. Karena kita akan mendampingi secara all tuntas, baik itu dari sisi kelembagaan, SDM, pembiayaan, pasarnya, supaya kemudian jadi role model untuk pengembangan korporatisasi pangan melalui koperasi. Ada 3 yang sementara ini kami catat. Yang pertama itu adalah KSP CU Cikalmas. Hadir sini. Oh iya, Cilacap ya. Banyumas ya. Karena ini di padi, betul ya? Yang sudah mengembangkan sistem monitor hubungan antar anggotanya dengan digital dan sistem pengawasan arealnya dengan drone. Ya. Kemudian yang kedua, Koperasi Produksi Nira Kamten. Hadir nggak? Santoso ada? Oh, ada Santoso. Oh iya, kemarin kita ketemu saya dengan Pak Menteri. Ini gula kelapa yang pasarnya sangat besar ternyata, dan sekarang koperasi ini menghimpun kurang lebih 500 dan kita ingin kembangkan lebih dari ribuan lagi petani yang harus bergabung. Untuk areal bukan hanya Banjarnegara tapi juga meluas di beberapa kabupaten kota. Kemudian Koperasi Puspetasari untuk pakan ternak, Puspetasari KJOB, Puspetasari. Ini kalau gue masih setuju. Kalau ada yang lain saya masih nunggu. Ini akan menjadi, kami tahun ini menargetkan minimal 40 koperasi yang akan kita jadikan sebagai percontohan, role model untuk koperasi modern di sektor pangan. Yang intinya adalah untuk meningkat, dan untuk itu lalu koperasinya ini sudah minimal memenuhi 3 pilar utama pendukung untuk dia menjadikan atau mendedikasikan sebagai sebuah koperasi modern. Yang pertama itu adalah secara kelembagaan. Pilar pertama, pilar kelembagaan. Ini sudah harus onboarding semuanya, digital. Sistem rekrutmen, sistem pengelolaannya, komunikasi antar anggota, sampai dengan RAT-nya juga sudah digital. Kenapa? Ya mana mungkin kita ribuan orang hanya manual hari gini kok. Yang kedua, pilar usaha. Pilar usaha setidak-tidaknya bahwa dia sudah terintegrasi hulu hilir dalam bisnisnya. Artinya marketnya jelas, orientasinya di jadi ada off-takernya. Kalau sudah ada off-taker, kita tarik ke bawah ke hulu. Lalu untuk itu kemudian peran koperasi terhadap anggotanya bukan sekedar sebagai agregator yang menggerakkan kegiatan usaha anggota, tetapi juga memastikan koperasi juga berperan sebagai off-taker, sehingga petani ini tidak boleh nunggu produksinya kapan laku terjual yang kemudian jadi busuk. Tidak boleh. Koperasinya harus berperan sebagai off-taker yang menyelesaikan di tingkat pertama, panen beli, kira-kira begitu. Tapi untuk beli kan dia ada kepastian dari off-taker berikutnya. Tapi koperasi tidak hanya berperan sebagai hub saja, bukan hanya terima fee dari off-taker akhir, tidak. Ada proses pengolahannya di sini yang kita ingin berubah.
Sehingga koperasinya harus kita mampukan memiliki kemampuan pengelolaan, baik untuk ya katakanlah barang setengah jadi, produk setengah jadi, ataupun sudah jadi. Karena itu lalu pendekatannya, di samping kita memberikan kemampuan dia untuk dia sebagai off-taker, juga kemudian kita akan dukung dalam hal pengembangan investasinya. Dan untuk kebutuhan pembiayaannya ini kita, alhamdulillah saya Bu Ema lapor, saya kebetulan memang tugaskan oleh Pak Menteri untuk menjadi mengoptimalkan peran LPDB ini, sehingga saya ditugaskan sebagai deputi pembina teknis LPDB. Saya akan mengarahkan sumber daya LPDB ini sejauh mungkin, semaksimal mungkin untuk mendukung program ini. Sepanjang visible, ada off-taker, ini bisnis ya, dan ini bukan top down, tidak top down. Kita dapatkan nama-nama ini juga berdasarkan berbagai masukan. Banyak sekali sudah masuk di kita listnya dan kita lihat profilingnya. Nah, untuk Jawa Tengah sementara kita catatkan ini. Kalau masih ada yang lain boleh. Tapi untuk 3 bulan ini saya akan prioritaskan untuk Jawa Tengah ini. Sehingga Juni besok harus berubah jika masih wajahnya, penampilannya sudah harus berubah. Termasuk juga Kamukten, termasuk juga Puspitasari. Nah, ini yang kita harapkan di Juni nanti kemudian akan bisa kita minimal ada 5 koperasi. Saya sih dapat susun listnya 10 koperasi yang bisa kita tunjukkan ke publik sebagai koperasi modern dalam perspektif korporatisasi pangan, sehingga dengan begitu kehadiran dari koperasi betul-betul bukan saja modern dari sisi pemanfaatan teknologinya, tetapi juga modern dalam pengertian kemampuan dia mengangkat harkat dan martabat dari para anggota-anggotanya. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, dan mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu Kadis, karena Bu Ema ini terus terang kami di pusat sangat-sangat menaruh harapan besar dengan Bu Ema. Karena ya terus terang ya Bu Ema salah satu yang kita paling sangat progresif soalnya, dan banyak sekali memberikan masukan, inspirasi bagi kebijakan-kebijakan nasional kita. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sudah buka ya? Oke. Baik, saya juga harus melanjutkan ke bandara setelah ini karena besok saya harus ke Pontianak. Dengan mengucap, Bu izin ya Bu ya, saya buka ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sosialisasi peraturan perundang-undangan perkoperasian dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.